Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Juli berjudul Bukan untuk mengubah nasib di bumi. Selama ini terdapat suatu kesalahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan beberapa abad. Pelayanan sering dimulai dari mengikuti pendidikan di seminari atau sekolah tinggi teologi, sehingga pelayanan berangkat dari kemampuan akademis atau apa yang diajarkan di seminari atau sekolah tinggi teologi kepada mahasiswanya. Tidak sedikit mereka yang mengaku terpanggil melayani dan masuk pendidikan seminari atau sekolah tinggi teologi bukan didasarkan pada panggilan pelayanan yang murni, ya, tetapi hanya karena mencari tempat dalam kehidupan pencarian nafkah atau untuk hidup dalam kewajaran seperti orang pada umumnya yang memiliki sebuah profesi. Pelayanan menjadi batu loncatan untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial ekonomi. Selama seseorang masih terfokus oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, ia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang normal di mata Allah. Ya, saudaraku sekalian, seminari atau sekolah tinggi teologi sering dijadikan batu loncatan yang mudah atau sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik atau memperbaiki tingkat kehidupan sosial ekonomi. Orang-orang yang tinggal di pulau-pulau yang jauh, di kampung-kampung, di daerah terpencil, mustahil atau sangat sulit dapat mengubah nasib menjadi orang yang bisa melihat kota besar dan memiliki kehidupan yang lebih layak. Seminari atau sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab menjadi jalan atau sarana yang sangat mudah untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut, yaitu mewujudkan keinginan, ya, meningkatkan taraf hidup itu, ya. Sementara itu banyak seminari atau sekolah tinggi teologi membuka pintu bagi beasiswa. Hal ini merupakan jalan untuk mengubah nasib mereka. Mereka pergi meninggalkan daerahnya untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Mereka memang tidak bermaksud menipu Tuhan dan jemaat Kristen, tapi faktanya mereka sebenarnya belum mengenal diri mereka sendiri. Kalau mereka tidak berubah, maka mereka dapat menjadi penipu-penipu di ladang Tuhan. Ketika orang-orang ini menjadi sarjana, magister atau doktor teologi, sementara watak mereka belum terbentuk dengan baik, ya, apalagi belum mengalami perubahan kodrat, maka mereka menjadi hamba Tuhan hanya untuk mencari nafkah. Inilah pendeta karir, ya, yang sebagian telah memenuhi gereja hari ini. Tidak jarang orang-orang jemaat di kota, ya, memberikan anak gadis mereka kepada hamba-hamba Tuhan tersebut yang sebenarnya masih belum sembuh dari obsesinya untuk menjadi manusia yang hidup secara wajar, ya, hidup secara wajar. Mereka sebenarnya bukan hamba Tuhan, tapi hamba diri sendiri yang terobsesi menjadi manusia yang wajar seperti manusia lain yang bermartabat ekonomi lebih baik daripada tetap tinggal di daerah terpencil. Memang pada dasarnya kedalaman hati mereka untuk studi di seminari atau sekolah tinggi teologi adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial ekonomi, ya. Memang pada dasarnya kedalaman hati mereka studi di seminari atau sekolah tinggi teologi adalah untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial ekonomi, ya. Tentu tidak salah kalau seseorang meninggalkan daerahnya dari pulau-pulau yang jauh, kampung-kampung atau daerah terpencil untuk masuk seminari atau sekolah tinggi teologi guna menjadi seorang pendeta. Tentu tidak salah kalau kemudian hari mereka menjadi pendeta di kota dan menikah dengan orang kota dan memiliki kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik daripada hidup di daerah terpencil. Tetapi seharusnya mereka mengalami perubahan kodrat untuk dapat menjadi hamba Tuhan yang
melayani dengan tujuan mengubah jemaat sesuai dengan maksud keselamatan diberikan oleh Allah. Tetapi faktanya tidak mudah terjadi perubahan dalam diri mereka, sebab selain obsesi tersembunyi di kedalaman hati mereka begitu kuat, juga seminari atau sekolah tinggi teologi tidak memberikan pendidikan yang memadai guna terjadinya proses konversi dari manusia yang berkodrat dosa ke manusia yang berkodrat ilahi. Pendidikan di sekolah tinggi teologi sering hanya mengisi pikiran dengan ilmu dan teknik-teknik pelayanan, tapi tidak menyediakan pendidikan guna perubahan kodrat. Setelah mereka menjadi pendeta, masih sangat nampak manusia lama yang sangat kental dengan DNA dari mana mereka berasal dan obsesi duniawinya. Mestinya setiap orang yang benar-benar mengalami perubahan kodrat akan memancarkan karakter ilahi yang memancar dari kehidupan Yesus. Sebenarnya tidak menjadi masalah dari suku, daerah, atau latar belakang apa seorang pendeta itu berasal. Tetapi kalau menjadi pelayan Tuhan tanpa mengalami perubahan kodrat, pasti melayani hanya untuk kehidupan nafkah di bumi. Inilah pendeta karir. Betapa berbahayanya kalau mereka menjadi pemimpin jemaat, apalagi menjadi ketua sinode atau pengurus sinode. Akibatnya gereja dan jemaat tidak dibawa kepada kebenaran yang Allah kehendaki. Sebagai akibatnya, keselamatan tidak dialami dan tidak dimiliki oleh jemaat Tentu saja tulisan ini tidak bermaksud melukai siapapun, tetapi kalau sekarang ada mahasiswa yang sedang belajar di seminari atau di sekolah tinggi teologi, seharusnya lebih dari sekedar mengikuti proses pendidikan dan kurikulum tersaji. Ia harus berjuang untuk mengalami perubahan kodrat. Bagi mereka yang sudah menjadi hamba Tuhan, kiranya disadarkan untuk menghargai panggilan, bahwa panggilan kita adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar untuk mengubah nasib di bumi, nasib kita sendiri maupun nasib orang lain bukan untuk itu, tetapi untuk memindahkan hati di kerajaan surga. Jadi kita melayani bukan mengubah nasib kita di bumi, tetapi untuk mempersiapkan kehidupan kekal di kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.